Di bawah terik matahari Makassar, berdiri sebuah benteng tua dengan tembok kokoh yang menyimpan sejuta kisah dari masa lampau. Fort Rotterdam, sebuah simbol kekuatan dan perjuangan, memanggil setiap pengunjung untuk menyelami sejarah panjang yang penuh dengan intrik, peperangan, dan kemegahan. Fort Rotterdam, atau yang dikenal oleh masyarakat lokal sebagai Benteng Ujung Pandang, bukanlah sekedar reruntuhan tua. Ia adalah saksi bisu dari masa kejayaan Kerajaan Gua Talo hingga datangnya penjajahan Belanda yang mengubah arah sejarah Nusantara. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gua ke-9, yaitu I Manrigau Daeng Bunto Karaeng Lakiung Tumaparisi Kalona, yang awalnya berbahan dasar tanah liat sebelum diperkuat dengan batu pada abad ke-17. Pada tahun 1673 sampai 1679, 5 bastion atau pos penjagaan benteng ini memiliki bentuk seperti penyu, dan bentuk itu bertahan hingga kini. Oleh karena itu, benteng ini diberi julukan Benteng Penyu. Batuan yang digunakan untuk membangun benteng diambil dari pegunungan karst yang ada di Maros, batu kapur dari Selayar, dan kayu dari Tanete dan Bantaeng. Saat pertama kali memasuki Fort Rotterdam, pengunjung akan disambut oleh arsitektur Eropa yang berpadu dengan sentuhan lokal. Tembok-tembok tinggi dan parit yang mengelilingi benteng menciptakan suasana yang mengingatkan kita pada abad pertengahan, di mana setiap sudut benteng memiliki cerita yang tersembunyi. Pada tahun 1667, setelah perjanjian Bungaya yang menandai kekalahan kerajaan Goa dari Belanda, benteng ini diserahkan kepada VOC. Nama Ujung Pandang pun diubah menjadi Fort Rotterdam sebagai penghormatan kepada kota kelahiran Gubernur Jenderal Cornelis Spelman. Di bawah kendali Belanda, benteng ini mengalami renovasi besar-besaran yang menjadikannya salah satu benteng terkuat di Asia Tenggara. Fort Rotterdam tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, ia juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di kawasan timur Indonesia. Setiap harinya, dermaga yang berada di dekat benteng dipenuhi oleh kapal-kapal yang membawa rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang berharga lainnya. Benteng ini menjadi pusat aktivitas yang sibuk dan menjadi magnet bagi para pedagang dari berbagai belahan dunia. Namun, tidak semua kisah di Fort Rotterdam adalah tentang kejayaan. Benteng ini juga menjadi saksi penderitaan rakyat Makassar. Banyak tokoh lokal yang menentang penjajahan Belanda dipenjarakan di sini, termasuk Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia yang ditangkap pada tahun 1830. Selama 6 tahun, Pangeran Diponegoro meringkuk di dalam salah satu sel sempit di benteng ini sebelum akhirnya meninggal dunia. Di masa penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Fort Rotterdam kembali beralih fungsi. Tentara Jepang menggunakan benteng ini sebagai markas dan tempat penahanan bagi tawanan perang. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini sempat terlantar sebelum akhirnya dipugar kembali pada tahun 1970-an dan kemudian dijadikan sebagai situs sejarah dan museum. Mengunjungi Fort Rotterdam kini ibarat berjalan menelusuri lorong waktu. Setiap ruangan, setiap batu bata menyimpan memori masa lalu yang berharga. Museum La Galigo yang terletak di dalam benteng menyimpan berbagai artefak dan dokumentasi
yang menceritakan sejarah panjang Makassar dan Sulawesi Selatan. Dari alat musik tradisional hingga manuskrip kuno, setiap benda di museum ini memiliki cerita yang mengagumkan. Tak jauh dari museum, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya digunakan sebagai tempat tinggal Gubernur VOC. Kini, bangunan ini dipenuhi dengan foto-foto lama dan peta-peta kuno yang membawa pengunjung pada perjalanan visual ke masa lalu. Melalui pameran-pameran ini, kita dapat memahami betapa pentingnya peran Fort Rotterdam dalam sejarah Nusantara. Benteng ini juga sering menjadi tempat berbagai acara budaya dan festival. Pada malam-malam tertentu, halaman Fort Rotterdam dipenuhi oleh para penari tradisional yang menampilkan tarian khas Sulawesi Selatan. Iringan musik tradisional mengalun lembut, menambah magis suasana malam di benteng tua ini. Fort Rotterdam lebih dari sekedar benteng. Ia adalah simbol ketahanan dan identitas budaya. Benteng ini mengingatkan kita pada masa-masa sulit sekaligus masa kejayaan yang membentuk karakter bangsa. Berjalan menyusuri benteng ini, kita diajak untuk merenungkan perjalanan panjang sejarah yang telah dilalui oleh nenek moyang kita. Bagi siapa saja yang menginjakan kakinya di Fort Rotterdam, benteng ini menawarkan pelajaran berharga tentang perjuangan, pengorbanan, dan semangat yang tidak pernah padam. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, Fort Rotterdam berdiri teguh, menjaga kenangan masa lalu agar selalu hidup di dalam hati kita semua.